tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada siang hari ini atau sore ya, di sini sudah sore, sebentar lagi berbuka ya, 1,5 jam lagi insyaallah. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang hendaknya kita lakukan dalam memanfaatkan hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, yang mana tinggal hitungan jari saja. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang mungkin semoga bisa menjadikan cambuk bagi kita, ya, bisa sebagai motivasi agar kita tetap bersemangat di sisa-sisa Ramadan ini, ya. Dan sebagai muqaddimah, para ulama mengatakan bahwasanya al-ashrul awakhir min Ramadan hada afdal min al-ashril awsat, ya. Yang namanya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdol dibandingkan 10 hari tengah Ramadan. Wal ashrul awsat afdol minal ashril wal. Dan 10 hari tengah Ramadan ini lebih baik dibandingkan 10 hari pertama bulan Ramadan. Di antaranya yang menukilkan perkataan ini adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan mereka menjelaskan kenapa kok Ramadan itu diletakkan yang afdol itu di akhir, ya. Kenapa enggak ditaruh di depan, kan seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat di sana ada beberapa ibadah yang kalau kita perhatikan itu yang afdolnya itu terletak di akhir, ya. Kita ambil contoh misalnya seperti hari Arafah, ya. Hari Arafah, ya, semoga kita dimudahkan untuk bisa berhaji dan hadir di hari yang sangat mulia tersebut, ya. Amin, amin. Hari Arafah itu kalau kita perhatikan momen yang paling sakral, momen yang paling afdol itu adalah apa? Terletak di akhirnya, ya, sekitar habis asar sampai maghrib, ya. Kalau kita perhatikan, mungkin yang pernah haji atau bisa lihat di video, itu mereka pas khusyuk-khusyuknya itu berdoa, ya. Jadi pas lagi semangat-semangatnya berdoa, dan itu terletak di akhir harinya. Contoh yang lain misalnya hari Jumat, ya, sebagian ulama mengatakan, kita ketahui ya, kita sepakati hari Jumat itu punya waktu mustajab, ya. Di sana ada beberapa pendapat ulama, ada yang bilang ketika khotib Jumat, ya. Dan di antara pendapat tersebut dan termasuk pendapat yang kuat, waktu mustajab tersebut terletak di akhir hari, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asri. Carilah waktu mustajab tersebut di akhir hari Jumat setelah sholat asar, di akhir hari. Begitu pula Ramadan, yang afdol itu terletak di akhir-akhirnya. Dan para ulama menjelaskan, kenapa kok Ramadan ini yang paling afdol itu terletak di akhirnya. Kata mereka, yaitu agar kita memasuki momen-momen terakhir ini dalam keadaan yang maksimal. Ya. Jadi sudah latihan dulu, 20 hari pertama itu kita puasa, kita qiyamul lail, kita menjaga ucapan, menjaga perilaku, ya, biar nanti pas 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita menjalaninya dengan semaksimal mungkin. Ya, berbeda kalau yang afdolnya itu ditaruh di depan, ya, maka rata-rata orang setelah melewati momen tersebut akan malas-malesan. Oh, sudah lewat kok, ya, sekarang santai aja, nah, kan seperti itu. Jadi itu salah satu hikmah kenapa kok yang afdol di saat Ramadan itu terletak di akhirnya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, kenapa kok yang afdol? Jadi ada kurang lebih sebatas saya pahami ada 2 tujuan. Tujuan yang kedua, kenapa kok Ramadan itu yang afdol diletakkan di akhir? Karena atau dengan tujuan supaya dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di awal dan tengah Ramadan. Ya. Jadi yang namanya manusia, ya, apalagi kita orang biasa, tentu adalah ya ketergelinciran yang kita lakukan saat puasa di hari-hari pertama atau di 10 tengah Ramadan. Nah, di akhir Ramadan ini dijadikan agar kita bisa maksimal di hari-hari tersebut dengan harapan bisa menghapuskan kesalahan tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, al-ibratu bil khawatim. Ya. Jadi patokan suatu amal, apakah dinilai dia sukses atau tidak, itu dilihat dari akhirnya. Ya. Sama kayak pertandingan, ya, kayak lomba,
itu nggak dilihat mau awalnya mungkin hebat dan sebagainya. Yang jadi patokan adalah apa? Skor atau hasil akhir. Makanya ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-ibratu bijamilin nihayat la bi'atharatil bidayat. Yang jadi patokan adalah akhir yang bagus, ya, happy ending, ya. Meskipun di awalnya apa? Dia sempat terseok-seok. Ya, jadi itulah sebagian tujuan kenapa kok yang afdol Ramadan itu diletakkan di akhir. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang perlu kita lakukan agar kita masih tetap bersemangat di akhir-akhir bulan ini, yaitu hendaknya kita memiliki perasaan, ya, kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika seorang punya perasaan seperti ini, dan ini adalah suatu perasaan yang positif, bagus, ya. Jadi jangan malah kalau ada orang yang dia itu punya perasaan takut kalau tiba-tiba Allah mengambil nyawanya dan sebagainya, jangan malah dicap negatif. Tidak, itu malah bagus, ya. Yang pertama dia akan sibuk beribadah, ya. Yang kedua dia akan jauh dari maksiat, karena kita nggak tahu, ya, Allah akan mengambil nyawa kita kapan. Nggak ada yang menjamin kita akan bisa menikmati hari raya, ya. Nggak ada yang menjamin kita masih bisa dapat Ramadan tahun depan. Betapa banyak saudara-saudara kita, apalagi ketika zaman COVID dahulu, ya, nasallallahu salamah, yang saat Ramadan sebelumnya masih sholat di samping kita, sholat tarawih di samping kita. Pas hari raya salaman sama kita, ya. Ternyata qadarullah mereka sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qallaman yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang yang bisa lebih dari 70. Makanya kata para ulama, orang yang umurnya itu lebih dari 70 ini harus banyak-banyak bersyukur, ya, karena sudah dikasih tambahan bonus gitu kan, ya. Dan juga dia harus banyak-banyak takut kepada Allah. Karena ya udah itu umur-umur kalau Allah cabut seketika bisa gitu loh. Ya, jadi dan kalau kita perhatikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr, salah seorang ulama di Saudi, kebanyakan manusia itu yang wafat itu di bawah umur 60 kalau kita perhatikan, ya. Kalau kita lihat data dan sebagainya, anak-anak muda itu lebih banyak yang meninggal dibandingkan orang tua, ya. Saya juga kaget pas baca itu, oh iya ya, kok baru kepikiran gitu loh. Cuman kita kan mindsetnya kadang walah, yang meninggalkan nanti nunggu tua gitu kan. Umur kita masih 30 kok 60 masih setengah perjalanan, kan, seperti itu. Ternyata pas beliau nulis seperti itu, saya juga baru ngeh gitu loh. Oh iya benar juga ya. Kok kita perhatikan ini yang meninggal ini di bawah 60 gitu loh. Bahkan di bawah 50. Berarti kan kesimpulannya anak muda lebih banyak yang meninggal dibandingkan orang tua, ya. Jadi ketika kita menghadirkan perasaan seperti ini, maka ini bisa menjadi pelecut bagi kita, support bagi kita untuk lebih semangat di hari-hari akhir bulan Ramadan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam menghadapi akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita berkeyakinan bahwasanya setiap hari Allah itu punya sekelompok orang yang akan Dia bebaskan dari api neraka. Ya. Jadi setiap hari Allah punya orang-orang, sekelompok orang yang mana dibebaskan dari api neraka. Ya. Dan kita nggak tahu, kita tuh bagian hari keberapa tuh nggak tahu. Ya. Jadi jangan senang terlebih dahulu. Ya. Barangkali giliran kita adalah hari ini. Ya. Malam ini siapa tahu. Nah, jadi ketika kita berkeyakinan, ya Allah semoga malam ini tuh giliranku gitu loh. Giliranku, Engkau membebaskan aku dari api neraka. Ya, maka ini akan lebih menjadikan kita lebih semangat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah. Di setiap hari dalam bulan Ramadan ini, Allah itu punya sekelompok orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, nas'alullaha ayyaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah agar termasuk orang-orang tersebut. Kita nggak tahu apakah sudah atau belum, wallahu alam. Ya, semoga saja sudah. Ya. Wa likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Dan setiap orang yang
gilirannya di hari tersebut dibebaskan dari api neraka, itu punya doa mustajab. Ya, dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya ketika di hari tersebut adalah gilirannya dia dibebaskan dari api neraka, maka itu manfaat dia untuk memperbanyak doa. Ya, dan kita nggak tahu, siapa tahu hari ini giliran kita. Ya, jadi marilah kita memperbanyak ibadah ya di akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan harapan ya siapa tahu hari ini adalah giliran kita dibebaskan dari api neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya di antara hal yang bisa kita jadikan motivasi untuk lebih bersemangat di akhir bulan ini, yaitu sebagaimana kita ketahui ya, ketika malam Lailatul Qadar ya, ini Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan takdir al-hauli atau takdir per tahun ya. Kalau kita yang sudah belajar tentang takdir itu insya Allah nggak bingung ya. Yang namanya takdir itu kan ada kurang lebih 2 macam ya. Secara garis besar ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak ya. Takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah misalnya takdir yang telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian yang kedua adalah takdir yang bisa dirubah. Salah satunya adalah takdir yang Allah tetapkan saat malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar itu Allah akan mentakdirkan seluruh kejadian selama setahun ke depan sampai Lailatul Qadar yang berikutnya. Dan ini bukan suatu hal yang baru. Aslinya di takdir yang sebelumnya, takdir azali yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah sebenarnya sudah menulis sebenarnya. Ya, sudah menyuruh pena untuk menulisnya. Cuman sekarang ya diperkuat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk takdir yang ditulis saat malam Lailatul Qadar, sebagaimana telah kita jelaskan, ini termasuk takdir yang bisa dirubah. Ya. Dan seseorang akan ditulis takdirnya pada malam tersebut ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar sesuai dengan, ini penting sekali para jemaah, sesuai dengan kesungguhan dia dan doa saat itu. Barangkali di malam yang saat itu kita lagi sungguh-sungguh, kita lagi khusyuk berdoa, di saat itu pula Allah sedang menetapkan takdir kita selama setahun ke depan. Ya, aslinya misalnya, fulan rezekinya tahun depan ya katakanlah mungkin 2 juta sebulan. Tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa saat itu, karena dia sungguh-sungguh beribadah saat itu, saat malam penulisan takdir, sama Allah bisa dirubah, diganti misalnya fulan rezekinya jadi 5 juta misalnya. Ya. Contoh yang lain misalnya, bahkan disebutkan dalam kitab tafsir ya, saya nukil, itu sampai ditakdirkan pada malam tersebut siapa saja yang berhaji di tahun itu. Masya Allah. Ya. Bayangkan ya, ketika malam itu Lailatul Qadar, kita alhamdulillah atas karunia Allah sedang sungguh-sungguh, terus berdoa, ya Allah mudahkanlah saya untuk haji. Akhirnya kita dimudahkan untuk haji. Ya. Jadi pada malam itu ditulis seluruh takdir setahun ke depan. Ya, bahkan fulan akan haji tahun ini, fulan akan haji tahun ini, fulan akan haji tahun ini, itu ditulis pada malam tersebut. Ya. Jadi inilah yang harus kita hadirkan. Ya. Siapa tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, sehingga kita bersemangat beribadah, kita bersemangat berdoa agar takdir yang dituliskan untuk kita selama setahun ke depan rezekinya bertambah ya. Syukur-syukur kita juga termasuk orang yang dimudahkan untuk haji ya. Jadi itulah salah satu motivasi yang bisa kita hadirkan untuk menghadapi malam-malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan insya Allah nanti di akhir pembahasan kita akan sedikit membahas Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar itu kapan ya? Kemudian ibadah apa saja yang hendaknya kita lakukan di malam tersebut. Karena sebagian ulama mengatakan, sebagaimana kita tahu ya, yang namanya Lailatul Qadar itu kan suatu amalan ibadah ketika dilakukan di malam tersebut lebih afdol dari 83 tahun, 1000 bulan ya. Sebagian ulama itu ada yang bilang ini enggak mutlak ibadah, enggak mutlak seluruh ibadah. Tapi di sana khusus ibadah-ibadah yang memang ada nasnya untuk dianjurkan dilakukan di malam tersebut. Insya Allah nanti kita akan sebutkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yang bisa kita hadirkan dalam diri kita agar bisa lebih semangat dalam menjalani malam-malam ini, yaitu adalah at-tanadzuf wat tazayyun wat tatayyub. Ya. Jadi
kita membersihkan diri, kemudian berhias, ya, dan memakai minyak wangi. Ya, jadi meskipun ini secara dalil khusus nggak ada dalilnya, tapi ada contohnya dari sebagian sahabat dan tabi'in. Ya, jadi disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau termasuk yang berpendapat akan disunahkan melakukan hal-hal ini, ya, membersihkan diri, mandi, pakai baju yang bagus, kemudian pakai parfum, ya, di malam-malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar di dalamnya, ya. Dan dalam masalah ini memang ada hadis, tapi isnadnya dhaif, ya, sanadnya dhaif, bahwasanya Nabi SAW itu biasa mandi antara maghrib dan isya, ya, mungkin ba'da maghrib seperti itu, di setiap malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Ini hadisnya sanadnya dhaif, ya. Jadi untuk ini aja, untuk sekedar pengetahuan saja. Dan diriwayatkan dari Imam An-Nakhai bahwasanya beliau ini biasa mandi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Ini kalau yang nasihat ini diarahkan ke orang yang tinggal di Indonesia itu suatu hal yang biasa, ya. Kita setiap hari mandi kok, ya, sehari dua kali sehari, ya. Tapi ketika hal-hal ini kita terapkan atau kita pikirkan ke orang-orang yang kayak di Saudi, ya, atau nggak tahu mungkin di Eropa juga seperti itu, ya. Itu kan itu termasuk suatu tempat yang orang nggak mandi pun juga nggak bau kan, seperti itu, ya, kering kan, hawanya tuh kering, ya. Jadi ketika hadis-hadis ini disebutkan ke mereka, itu kayak suatu hal yang spesial sekali. Kita biasanya mandi 2 hari atau 3 hari sekali, ini demi menyambut malam Lailatul Qadar, ya. Ini maksudnya dalam rangka supaya ini, ya, semangat ibadahnya, ya. Jadi dalam rangka supaya semangat ibadahnya, dalam rangka supaya memuliakan malam tersebut, itu sampai rela mandi setiap hari. Nah, jadi kalau kita ceramah yang audiensnya orang yang tinggal di Indonesia harus dipahamkan, ya. Jadi kayak kalau orang Indonesia kan dengar mandi setiap malam di saat malam Lailatul Qadar, biasa, kita biasa mandi 2 kali sehari. Tapi ketika mereka dipahamkan yang namanya di Arab itu seperti ini, ternyata ini adalah suatu hal yang spesial, ya. Dan juga disebutkan bahwasanya Tsabit Al-Bunani ini adalah murid spesialnya Imam Malik, ya. Dan juga Humaid At-Tawil, mereka biasa memakai pakaian yang paling bagus dan pakai parfum, ya. Dan mereka memarfumkan masjid, ya, memberikan wangian di masjid dengan ya mungkin kayak bukhur gitu, ya, kalau di Arab, ya, di malam-malam yang diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, ya. Jadi ini termasuk suatu hal yang memang ada contohnya dari salafus saleh, ya. Meskipun secara dalil khusus itu tidak ada dalil yang sahih, tapi nggak apa-apa, ya, kalau kita mau praktekkan biar malamnya lebih semangat ibadah, ya, biar tidak ngantuk, ya, biar sholatnya lebih khusyuk, kita pakai pakaian yang paling bagus, kita mandi, kita pakai parfum, ya, bagus seperti ini, ya. Bahkan saya pernah mendengar ada cerita, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, ya, ada namanya ulama yang namanya Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, hafidhahullah. Beliau adalah salah seorang ulama di Saudi Arabia, di Madinah, ya, dosen di Universitas Islam Madinah. Itu disebutkan beliau kalau qiyamul lail, ya, sholat malam, bangun pas malam mau sholat, itu beliau pakai baju yang sangat bagus dan pakai parfum, ya, dalam rangka menghormati momen tersebut, ya. Jadi ya seperti itulah intinya, ya. Jadi ini bisa menjadikan kita lebih semangat dalam menghadapi malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengetahui beberapa hal yang bisa kita jadikan motivasi untuk menghadapi malam bulan Ramadan, ya, dan ini juga bisa mungkin tambahan satu poin lagi. Jadi keadaan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini akan menentukan hari-hari kita nanti ke depannya. Ya, maksud saya gimana? Maksud saya ketika kita keadaannya itu baik di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, maka insya Allah kemungkinan besar setelah kita melewati bulan Ramadan ini juga akan tetap menjadi orang baik. Ya, meskipun kita tidak pungkiri, ya, kita sepakati yang namanya waktu selain Ramadan tentu berbeda dengan saat Ramadan. Saat Ramadan kita bisa sholat
11 rakaat atau 23, mungkin di luar Ramadan ya tetap sholat, tapi apa? Ya mungkin 7, 5, 3, bahkan mungkin 1 rakaat. Yang penting tetap konsisten, nggak apa-apa. Itu suatu hal yang wajar, ya. Itu bukan suatu hal aib, suatu hal yang buruk, tidak. Ya. Yang namanya Ramadan dengan bukan Ramadan tentu berbeda. Ya. Begitu pula misalnya saat Ramadan kita dididik puasa setiap hari, setelah Ramadan lewat, kita pun juga terbiasa untuk tetap puasa sunnah, meskipun ya bukan puasa Daud, ya, entah itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari yang spesial, ya, Asyura, Arafah, 6 hari bulan Syawal. Nah, jadi itulah keurgenan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi keadaan kita saat itu akan menggambarkan bagaimana keadaan kita setelah Ramadan. Sebaliknya, ketika orang yang dia keadaannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, na'udzubillah min dzalik, buruk, ya, masih tetap melakukan maksiat wal iyadzubillah, maka dikhawatirkan di hari-hari lain selain Ramadan dia akan lebih buruk lagi. Ya, jadi ini adalah penentuan, ya, hari-hari yang adalah penentuan. Marilah kita bersabar di hari-hari yang tinggal ya, kurang lebih 5 harian, ya, untuk menentukan masa depan kita. Ketika kita bisa baik, kita bisa memperbaiki, ya, mungkin sebelumnya kita ya sempatlah ya melakukan kekurangan-kekurangan, tapi di 5 hari ini kita bisa bertaubat kepada Allah, kita tunjukkan kesungguhan kita pamer ibadah kita ke Allah, ya, supaya nanti setelah Ramadan keadaan kita apa? Baik seperti itu. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal-hal yang berkaitan dengan motivasi atau yang mungkin bisa kita hadirkan, ya, dalam rangka menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Karena namanya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya identiknya Lailatul Qadar, ya. Jadi 10 malam terakhir bulan Ramadan, kata para ulama, itu adalah malam-malam terbaik yang ada selama setahun, ya. Sebagaimana 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik selama setahun. Bisa membedakan ya, kalau malam itu dari apa? Maghrib sampai subuh, itu malam, ya. Makanya qiyamul lail, pendapat yang rajih apa? Boleh dilakukan ba'da sholat maghrib. Qiyamul lail ya, bukan witir. Kalau hari yaum, bahasa Arabnya kan yaum, ya. Hari itu berarti apa? Dari subuh sampai maghrib, itu hari. Ya, jadi kalau malam, ini yang paling afdol adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau hari, ini yang lebih afdol adalah apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu bisa menjadi malam paling afdol selama setahun karena 2 hal. Yang pertama karena 10 malam itu sendiri, dan yang kedua karena ada Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia bisa menjadi 10 hari terbaik selama setahun karena 2 hal juga. Yang pertama karena 10 hari itu sendiri, dan yang kedua karena adanya apa? Yaum Arafah, karena ada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, ya. Dan salah seorang ulama dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, seandainya malam Lailatul Qadar ini ada di antara malam-malam selama setahun, ya. Jadi kalau kita kan enak ya, kita udah dikasih tahu Lailatul Qadar itu terbatas di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Ini kata ulama tersebut, seandainya Lailatul Qadar ini sama Allah disembunyikan berada di suatu malam dari malam-malam selama setahun, ya, 365 hari, ya. Niscaya aku akan sungguh-sungguh untuk mencarinya. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar yang sama Allah sudah dikasih tahu dia berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Tentu ini memudahkan kita dan lebih membuat kita ya semangat, ya, karena terbatas hanya 10 malam terakhir saja di bulan Ramadan. Dan tadi saya dapat pertanyaan ya lewat WhatsApp, itu lucu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Afwan Ustadz, gimana sikap kita kalau kita mengetahui kayaknya sepertinya Lailatul Qadar sudah lewat, ya, dan kita selama itu merasa belum maksimal, ya. Jadi karena dia kerja terus baru libur hari ini, akhirnya dia bilang seperti, gimana ya Ustadz,
sikap kita yang kayaknya sih Lailatul Qadarnya sudah lewat, sudah kelihatan tanda-tandanya gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Sudah lewat kok kan gitu. Maka kita katakan, siapa itu tidak bisa dipastikan gitu. Siapa yang bisa memastikan Lailatul Qadar sudah lewat? Ya. Jadi itu semua mindset seperti ini harus kita buang dari pikiran kita. Nggak ada yang bisa memastikan Lailatul Qadar sudah bisa lewat. Ya. Yang disebutkan dalam hadis-hadis itu ya tanda-tanda. Tanda-tanda itu kan bisa apa namanya kadang jelas, kadang tidak. Itu pun yang namanya tanda itu kan nggak mesti 100% terjadi. Maksudnya 100% benar-benar, oh kalau kayaknya malam 23 kemarin mataharinya terbitnya tidak menyilaukan. Wah, ini berarti Lailatul Qadarnya malam 23. Nggak bisa dipastikan. Ya. Jadi apa namanya bahkan sebagian ulama ada yang beropini Lailatul Qadar setiap orang beda-beda. Ada seperti itu kalau kita baca buku fikih ya. Jadi mindset seperti ini harus kita hilangkan. Nggak ada kata terlambat ya. Selama kita masih ada waktu yang tersisa dari bulan Ramadan, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Barangkali meskipun hatta seandainya sudah lewat pun, tapi karena Allah mengetahui niat baik kita, karena Allah mengetahui kesungguhan kita, ya pamer ibadah kita kepada Allah, Allah bisa apa namanya mengampuni dosa kita. Kan itu tujuannya, ya. Jadi seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentang Lailatul Qadar, ya ini saking mulianya malam ini, itu Allah sampai menurunkan sebuah surat yang dari awal sampai akhir cerita tentang keutamaan Lailatul Qadar full ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar ya. Menurunkan Al-Qur'an di sini maksudnya adalah Al-Qur'an secara full diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke suatu tempat yang namanya Baitul Izzah ya. Baitul Izzah itu adalah suatu tempat yang berada di setiap langit. Langit itu kan ada 7 ya. Langit ada 7. Setiap langit itu punya tempat khusus yang digunakan untuk malaikat untuk beribadah. Itu namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah kalau diterjemahkan artinya rumah suci ya, seperti itu. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan Al-Qur'an secara full, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Baru setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah bertanya, kamu tahu nggak apa itu Lailatul Qadar? Dan pertanyaan Allah di sini ini menunjukkan akan mulianya hal tersebut. Ya. Jadi lit ta'zim, bertanya. Maksudnya apa? Seandainya Allah nggak nyebutkan ayat selanjutnya, kalian nggak akan mampu mengungkapkan keutamaan malam tersebut. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah 1000 bulan atau 83 tahun yang di dalamnya nggak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Jadi insya Allah nanti kita sebutkan ibadah-ibadah apa saja yang harus kita prioritaskan di malam tersebut. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang mana pada malam tersebut para malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk turun, ya, ini akan turun ke langit dunia dan bersama mereka ada apa? Ar-Ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Dan di sini Jibril disendirikan karena mulianya dia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Jibril ini ya termasuk malaikat. Tapi kenapa kok disendirikan penyebutannya? Karena dalam rangka mengagungkan, memuliakan si Jibril alaihissalam tersebut. Ya. Dan turunnya malaikat ke dunia ini dibarengi dengan turunnya barokah. Ya. Jadi kalau kata para ulama, nuzulul malaikah makrunun binuzulil barokah. Ya. Yang dimaksud dengan turunnya malaikat tentu ada fungsinya dong. Malaikat turun ke dunia itu mesti ada fungsinya. Untuk apa? Kata para ulama, sekalian mereka membawa keberkahan. Ya. Makanya kalau kita baca salah satu tanda-tanda Lailatul Qadar, itu apa? Orang yang melakukan ibadah di malam tersebut itu rasanya kayak semangat. Ya. Jadi semangat untuk melakukan ibadah, kemudian apa namanya suasananya, vibes-nya itu enak buat ibadah, semangat. Nah, karena tadi barokah itu turun. Ya. Jadi kesimpulannya apa?
hadis-hadis atau ayat-ayat yang di situ disebutkan malaikat akan turun ke suatu objek, ini berarti artinya apa? Akan turun barokah ke objek-objek tersebut. Yang pertama tadi saat Lailatul Qadar. Yang kedua apa? Yang ada dalilnya, yaitu saat apa? Di majelis zikir atau majelis ilmu. Ya, dan kita memohon semoga majelis-majelis seperti ini termasuk majelis yang dinaungi oleh malaikat ya. Meskipun online, para ulama mengatakan atau sebagian ulama diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia mengatakan belajar online ya ketika di sana memang ada sebab yang menjadikan memang harus belajar online ya. Maka ini bisa masuk ke dalam kategori apa? Majelis ilmu ya, akan dapat barokah, akan dilingkupi oleh malaikat. Nah ini malaikat melingkupi, malaikat akan ikut turun nimbrung ke majelisnya apa? Ahlu zikir. Dan majelis ilmu termasuk majelis zikir ya. Kemudian juga ketika orang baca Quran ada hadisnya ya, malaikat akan turun kepada dia. Ini berarti artinya apa? Dia akan dikasih barokah ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr ya. Malaikat akan turun dan juga sekalian di malam tersebut itu takdir-takdir akan dituliskan. Tadi sudah kita jelaskan ya, bahkan sampai siapa saja yang akan berhaji di tahun itu ditakdirkan pada saat malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka pada malam tersebut ini akan diliputi dengan keselamatan ya, alias apa? Kejahatan, keburukan di malam tersebut ini akan sangat minim sekali dibandingkan malam-malam yang lain ya. Karena tadi salam ya, keselamatan di malam tersebut. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan salam di sini adalah apa? Allah dan para malaikat mengucapkan salam kepada kita. Ya. Hatta salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Yang namanya Lailatul Qadar keutamaannya dimulai dari maghrib sampai subuh. Nah, ini juga poin para jemaah ya. Kita ketahui bahwasanya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah ibadah wajib, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, di malam atau 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita mendapati 2 sholat wajib yang masuk ke dalam malam hari. Yang pertama sholat maghrib, yang kedua sholatul isya. Yang pengen saya tekankan, 2 sholat ini harus lebih kita perhatikan dibandingkan ibadah lain. Kenapa? Sebagian orang ini ketika dia ikut qiyamul lail, ketika dia ikut sholatul tarawih, itu semangatnya Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Tapi pas kita cek sholat maghribnya, masbuk, ya, kekenyangan, iftar, nggak sholat berjamaah, sholat isyaknya ngantuk, nggak ikut berjamaah, aku mau tidur dulu lah biar bisa qiyamul lail. Nah, akhirnya apa? Nggak sholat isyak berjamaah. Ada khoto, salah. Ya. Sebuah kaidah mengatakan, man syaghalahu fardun an naflin fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang dia tersibukkan dari melakukan hal yang sunnah karena dia melakukan hal yang wajib, ya, jadi karena dia sibuk melakukan yang wajib, sampai ibadah sunnahnya apa? Ya terlupakan atau terlewatkan. Maka kata para ulama, fahuwa ma'dzur, orang ini diberi uzur. Sebaliknya, wa man syaghalahu naflun an fardin fahuwa maghrur. Barang siapa yang tersibukkan dengan hal yang sifatnya sunnah dari ibadah yang wajib, maka orang ini maghrur alias tertipu. Ya. Jadi jangan sampai karena kita pengen ngejar ibadah yang sifatnya sunnah, akhirnya kita menyepelekan sholat maghrib dan isya. Padahal ibadah wajib itu adalah ibadah yang paling Allah cintai dari ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya di sana ada beberapa ibadah yang mesti kita prioritaskan ya dari ibadah-ibadah yang lain. Para ulama menyebutkan, di sini saya nukilkan di antaranya dari ceramahnya Syekh Dr. Abdussalam Asywair hafizahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia. Beliau mengatakan ada 4 macam ibadah yang mesti kita prioritaskan saat malam-malam terakhir bulan Ramadan atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah kasratud doa, memperbanyak doa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah, yang mana beliau mengatakan, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beliau bertanya, ya, apa yang harus aku ucapkan ketika aku mendapati ada suatu malam yang kayaknya ini Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, wahai Aisyah,
Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, suka memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ya, kata para ulama, dari hadis ini menunjukkan hendaknya seseorang memperbanyak doa di malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan doa yang paling afdal adalah doa yang ada dalam Al-Qur'an. Begitu pula ada di sunnah yang sahihah. Ya, dan di antara doa yang paling afdal yang hendaknya diucapkan adalah doa yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang pertama ya. Jadi hendaknya kita memperbanyak doa. Salah satunya tadi sebabnya, karena di malam itu takdir lagi ditentukan. Siapa tahu pas ketepatan kita berdoa, doa kita mustajab, kemudian kita ditakdirkan dengan hal-hal yang baik. Ibadah yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, ini adalah ibadah yang mesti kita prioritaskan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang mana di situ menceritakan bahwasanya Jibril alaihissalam setiap malam di antara malam-malam bulan Ramadan itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka saling simak-simaan Al-Quran, setor. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, wabil khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kalau kita baca ceritanya para salafus soleh, ini adalah suatu hal yang mungkin akal kita nggak sampai. Ya, tapi itulah para salafus soleh. Nggak bisa kita kiaskan ke kita, nggak bisa. Nggak boleh kita ketika membaca cerita mereka, masa sih? Ini nggak relevan lah. Ya, jangan dibandingkan sama kita. Ya, kita zaman sekarang tersibukkan dengan hal yang lain. Ya, dan aslinya bisa. Ya, jadi dan ada orang yang bisa menghatamkan sehari sekali itu. Saya pernah baca cerita dan saya percaya dengan orang yang bercerita tersebut ada zaman sekarang ya di Mekah ya seperti itu. Nah, kemudian ibadah yang ketiga yang hendaknya kita prioritaskan yaitu adalah qiyamul lail. Ya, ini penting sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia melakukan qiyamul lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini saya tekankan para jamaah yang dirahmati Allah, terutama ini kalau saya ceramah ke audiens yang ada di Indonesia. Ya, kenapa? Karena kan kita punya tradisi apa? Mudik. Ya, nah ini saya tekankan para jamaah kalau di malam-malam terakhir bulan Ramadan usahakan tetap tarawih, usahakan tetap qiyamul lail. Ya, jangan sampai karena kita mungkin sibuk mudik, karena kita mungkin agak kurang sehat, terus kita sampai enggak sholat malam. Meskipun 1 rakaat sholat witir, tetap ya usahakan. Ya, jadi karena tadi ini adalah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau memang kita enggak bisa berjamaah di masjid, sholat taraweh, sholat sendirian di rumah, mungkin lagi ada uzur. Ya, kalau kita enggak bisa sholat 11 atau 23 rakaat, sholat di rumah beberapa rakaat saja. Yang penting kita tetap ada apa? Amalan qiyamul lailnya seperti itu. Amalan yang terakhir yang harus kita prioritaskan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini adalah al-i'tikaf ya. Dan menurut pendapat yang rajih, dan ini adalah pendapatnya Hanabilah dan juga mazhab Syafi'iyah, yang namanya i'tikaf ini tidak ada batasan minimalnya. Sahih memang betul yang afdal itu hendaknya tidak kurang dari sehari semalam ya, atau malam dari maghrib sampai subuh. Tapi kalau memang sebagian kita belum mampu, ya, maka sebentar apapun kita menetap di masjid, ketika kita niatkan saya mau sekalian iktikaf, maka itu sudah sah. Ya. Kalau di sebagian mazhab itu ditentukan pakai tidak kurang dari zaman tumak ninah. Zaman tumak ninah itu adalah zaman ketika kita sholat, terus kita bilang subhana rabbiyal a'la sekali, ya, itu tumak ninah. Ya. Jadi cukup diem. Minimal seperti itu di masjid dengan niat iktikaf itu sudah dianggap apa? Iktikaf ya. Jadi demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, 4 ibadah yang hendaknya kita prioritaskan. Kenapa kok saya bilang prioritaskan? Maksud saya jangan sampai karena kita melakukan ibadah yang lainnya terus kita terlalaikan dari ibadah yang prioritas tadi. Maksudnya apa? Misalnya kayak tadi, saya mau silaturahim, saya mau mudik, boleh nggak? Boleh. Silaturahim adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Tapi jangan sampai karena silaturahim, akhirnya dia tidak sholat taraweh. Aku mau sedekah sajalah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Boleh nggak? Boleh. Sedekah ibadah yang sangat agung. Tapi jangan sampai karena sedekah, terus kita tidak sholat taraweh,
tidak baca Quran, tidak berdoa, ya. Itulah yang saya maksud kenapa kok ini adalah ibadah yang prioritas. Bahkan saking pentingnya ibadah ini, sampai sebagian ulama ada yang mengatakan pelipat gandaan amalan lebih baik dari 1000 bulan itu khusus untuk ibadah-ibadah prioritas ini saja, bukan ibadah yang lainnya. Maksudnya apa? Misalnya sekarang ada orang yang mau sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka pahalanya, kalau saat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, pahalanya persis kayak sedekah di hari-hari lain saat Ramadan. Jadi nggak ada bedanya. Ya, itulah kenapa kok hendaknya kita jangan sampai meninggalkan 4 ibadah prioritas ini. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita di sini kita tutup dengan pembahasan tentang kapan Lailatul Qadar itu. Ya, ini pembahasan yang cukup menarik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar para ulama mengatakan itu berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini sepakat ya, berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ini ulama sepakat. Makanya salah sebagian mereka, di antaranya seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka pasti dapat Lailatul Qadar. Ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh 10 malam terakhir, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, niscaya dia akan dapat Lailatul Qadar. Ya. Karena ya tadi, nggak mungkin keluar dari 10 tadi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk lebih mencarinya di malam-malam genap. Ya, faltamisuha fi al-autar, atau kama qala sallallahu ya. Secara makna beliau mengatakan carilah di malam-malam ganjil tersebut. Ya, dan yang dimaksud malam ganjil ini faedah ya, mungkin sebagian jamaah sudah ada yang tahu juga. Salafus saleh dalam menghitung malam ganjil ini punya 2 cara. Ya. Yang pertama dihitung dari depan, yang kedua dihitung dari belakang. Dan dua-duanya ada hadisnya. Ya. Jadi hadis menghitung malam ganjil dari depan itu ada. Ya. Hadis menghitung malam ganjil dari belakang juga ada. Berarti kalau malam ganjil ini dihitung dari depan, berarti malam ganjilnya itu adalah malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Kalau malam ganjil ini dihitung dari belakang, maka ada 2 opsi. Yang pertama, bisa jadi bulan Ramadan ini cuma 29 hari. Ya. Kalau bulan Ramadan ini 29 hari, berarti hitungan malam ganjilnya mirip seperti menghitung dari depan. Ya. Berarti malam ganjil, kalau bulannya cuma sampai 29, malam ganjilnya adalah 29, 27, 25, 23, 21, sama. Ya. Tapi kalau bulan Ramadannya ini genap 30 hari, kita belum tahu ya bulan Ramadannya sampai kapan. Kalau Ramadannya genap sampai 30 hari, berarti malam ganjilnya adalah malam 30, 28, 26, 24, dan 22. Ya. Itulah pentingnya kita bersungguh-sungguh di seluruh malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan tidak membeda-bedakan. Ya. Cuman di sana ada sebuah poin penting para jamaah, yang paling kuat dari malam-malam ini, itu semua ada dalilnya ya. Jadi sebagian hadis sahih ada yang bilang dulu Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21, ada hadisnya. Pernah juga malam 23, bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat 24 tadi malam, ada yang berpendapat seperti itu. Cuman yang paling kuat ya, bahkan saking kuatnya itu sebagian sahabat sampai sumpah, wallahi Lailatul Qadar malam ini. Ya, itu adalah malam berapa? 27. Ini adalah yang paling kuat. Ya. Saya nggak bilang pasti ya, tapi saya bilang apa? Yang paling kuat. Maksudnya apa? Maksudnya biar nanti pas malam 27 kita apa? Lebih semangat lagi. Ya. Jadi 10 malam terakhir semangat semua nih. Ya. Pas 27 lebih semangat lagi. Ya, itulah tadi. Sampai sebagian sahabat sampai sumpah, wallahi Lailatul Qadar adalah malam 27. Ya, tapi seperti ini apa? Sekali lagi tidak bisa dipastikan, hanya saja apa? Paling diharapkan. Makanya kalau kita lihat sholat tarawih atau qiyamul lail di Haramain ya, semoga kita memohon kepada Allah agar dimudahkan bisa sholat di sana. Amin. Itu sholat yang paling rame, sholat tarawih dan qiyamul lail paling rame itu malam berapa? Malam 27 dan malam 29. Itu paling rame. Ya, pas khatmul Quran ya, 27 karena tadi diharapkan Lailatul Qadarnya paling kuat,
29 karena ketika ada khotmul Quran, ya, bacaan Qurannya selesai biasanya. Dan juga sebagian hadis mengatakan Rasulullah SAW itu bersabda, carilah Lailatul Qadar itu di malam terakhir. Mana ya saya tulis hadisnya itu. Nah, iltamisuha fil asril awakhir au akhiri lailah. Masya Allah. Ya. Carilah Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, di 10 malam terakhir atau malam terakhir. Malam terakhir bisa jadi malam 29, bisa jadi malam 30. Jadi semuanya masih ada kemungkinan, cuma nanti ketika malam 27, kita kalau bisa apa? Gaspol, ya, lebih semangat lagi. Nah, demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu datangnya karena kurangnya ilmu saya. Kita kembalikan ke Roisul Jalsah, ke hostnya, mungkin untuk tanya jawab dan sebagainya. Silahkan, tafadhol. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya, Masya Allah. Semoga bisa kita jadikan bekal untuk bermaksimal dalam beribadah di malam-malam terakhir ini. Tadi poin yang sangat penting itu, Masya Allah, saya juga tidak terpikirkan itu Ustaz, antum sampaikan, bahwa ibadah yang diutamakan kan ibadah wajib di atas ibadah sunnah, dan banyak orang yang terkecoh, ibadah wajibnya terlalaikan, sementara mereka terfokus dengan ibadah sunnah. Jadi tadi nyampaikan Ustadz, ibadah wajib di malam terakhir jangan sampai terlewatkan, sholat maghrib dan isya berjamaah, ikhwan, jangan sampai terlewatkan. Baik, jamaah kita insya Allah buka sesi tanya jawab. Tadi sudah ada pertanyaan di chat yang masuk, tapi mungkin sudah terjawab secara tidak langsung dari pemaparan Ustadz. Pertanyaannya adalah apakah mungkin Lailatul Qadar di malam genap atau hanya malam ganjil saja? Tadi sudah terjawab saja. Betul. Tidak perlu dibahas lagi. Kami persilakan bagi jamaah lain yang memiliki pertanyaan bisa bertanya secara langsung dengan mengangkat tangan secara virtual atau menuliskan pertanyaan di chat. Baik, saya bacakan insya Allah pertanyaannya Ustadz. Ketika qadarullah kurang sehat, merasa ibadahnya jadi kurang maksimal dan tidak bisa konsentrasi. Mohon sarannya Ustadz dalam memaksimalkan ibadah dalam 10 malam terakhir ini. Ya, jadi yang pertama ini adalah kabar gembira bagi kita yang di hari-hari biasanya, di hari-hari saat kita sedang sehat dan saat kita tidak ada uzur, kita konsisten dan istiqomah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, ini dua contoh ini atau dua keadaan ini sekedar contoh ya. Maksudnya adalah ketika dia tersibukkan dengan udzur-udzur syar'i, ya, entah itu safar atau mungkin lagi ada urusan ya, sibuk ngejar skripsi mungkin atau apa ya, intinya udzur-udzur syar'i. Jadi dalam hadisnya disebutkan apa? Apabila seorang hamba sedang sakit atau safar, maka dia akan tetap diberi pahala seperti yang dia lakukan di saat dia sehat dan saat dia sedang mukim. Ya, ini adalah kabar gembira bagi kita yang saat tidak ada uzur kita konsisten dan istiqomah. Ya, dan ini juga anjuran bagi yang mungkin belum bisa konsisten ibadah untuk konsisten. Manfaatnya apa? Ketika seperti ini, ketika qadarullah kita sedang kurang sehat, atau tadi ya lagi ada urusan uzur syar'i dan kita terhalangi dari melakukan ibadah yang biasa kita lakukan, maka insya Allah kita akan tetap dapat pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan lakukan sebisa mungkin. Seperti tadi, kalau pas kita sehat mungkin bisa sholat tarawih 11 rakaat atau 23. Pas sakit cobalah sholat 1 rakaat, witir saja. Itu sudah termasuk qiyamul lailah ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita lakukan ya, dan juga di sana banyak ibadah-ibadah lain ya, seperti berzikir, berdoa dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Saya ada pertanyaan Ustaz, tapi mungkin pertanyaannya cukup butuh penjelasan yang panjang dan sedikit keluar tema, tapi antum tadi sempat sindir atau sampaikan. Jadi antum sebutkan di malam Lailatul Qadar Allah menuliskan takdir hauli, takdir tahunan, dan yang itu bisa berubah saja takdir hauli itu. Bisa antum jelaskan sedikit Ustaz tentang takdir hauli ini dan apa saja hal-hal yang bisa dirubah itu? Tadi antum sebutkan rezeki ya. Selain itu mungkin ada catatan lain. Iya,
dalam masalah ini itu memang ada beberapa penjelasan ya di kalangan ulama ya. Sebagian ulama ada yang mengkhususkan perubahan di sini itu maksudnya adalah dirubah dari segi barokahnya ya. Maksudnya gimana? Misalnya kayak tadi ya. Kita ambil contoh lain dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan hadis silaturahim. Rasulullah SAW bersabda apa? Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah dan umurnya juga dipanjangkan, maka hendaknya dia apa? Menyambung silaturahimnya. Para ulama dalam memahami hadis ini ada dua pemahaman. Yang pertama itu benar-benar ditambah secara nominal. Ya. Jadi misalnya aslinya fulan, misalnya rezekinya bulan ini 2 juta. Karena silaturahim dirubah jadi 4 juta. Ya. Jadi takdirnya bisa dirubah. Ya. Atau aslinya fulan tahun ini wafat misalnya. Karena silaturahim tambahlah 10 tahun lagi misal. Ya. Jadi benar-benar secara nominal ditambah. Sebagian ulama mengatakan yang ditambah bukan nominalnya, bukan angkanya, tapi barokahnya. Ya. Jadi kalau biasanya 2 juta itu hanya habis untuk sebulan, tapi karena dia silaturahim, jadi makin berkah akhirnya bisa untuk 2 bulan, misalnya seperti itu. Begitu pula umur, ya, yang aslinya umurnya dia mungkin ya udah tahun ini wafat, kemudian juga dia tidak produktif kan seperti itu. Akhirnya karena silaturahim sama Allah dijadikan dia produktif. Makanya ada hadis yang bunyinya apa? Apabila Allah mencintai seorang hamba, ini bagus banget hadisnya ya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan manfaatkan hamba tersebut sebelum dicabut nyawanya. Ya. Jadi kalau Allah itu cinta ke kita, biasanya, dan ini bisa kita lihat ya, orang-orang yang soleh, yang kita husnuzon, mereka husnul khotimah, itu sebelum wafatnya tiba-tiba jadi rajin. Ya. Tahu-tahu apa? Sedekah. Ya kan? Tahu-tahu sholat, akhirnya diwafatkan pas sholat. Nah, dan itu ada hadisnya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan manfaatkan, dia akan jadikan hamba tersebut produktif, dia akan jadikan hamba tersebut banyak berbuat baik sebelum setelah itu dicabut nyawanya. Jadi ini cara memahami maksud dirubah takdirnya ada dua pemahaman seperti tadi. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dirubah takdirnya ini adalah seluruh takdir kecuali asyaqawah wa sa'adah. Syaqawah wa sa'adah ini dia jadi orang celaka atau bahagia. Maksudnya celaka bahagia di sini dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Itu nggak bisa dirubah. Ya, itu sudah paten. Ya, jadi fulan sudah ditakdirkan dia akan masuk neraka, fulan sudah ditakdirkan masuk surga, itu sudah suatu hal yang paten. Adapun selain itu maka masih bisa dirubah dari rezeki, kemudian juga apa namanya umur, ya kan, kemudian ya hal-hal lain lah ya. Intinya selain hal-hal yang pentakdiran fulan ini ahli neraka atau ahli surga itu masih bisa dirubah ya. Sebagian kita kadang mikirnya kayak gini ya. Lah terus gimana takdir yang dulu ditulis 50.000 tahun itu kok bisa nggak berubah, itu gimana ya? Dan kalau kita pikirkan nggak ada kontroversi sebenarnya. Jadi misalnya gini, ketika Lailatul Qadar, misalnya fulan aslinya rezekinya setiap bulan tahun ini 2 juta. Tapi karena di malam itu dia banyak berdoa, akhirnya sama Allah rubah jadi apa? 4 juta misalnya. Perubahan ini sudah ditulis di takdir azali, di takdir yang nggak bisa rubah. Penulisannya gimana? Misalnya, fulan aslinya di tahun ini dia pendapatannya hanya 2 juta. Tapi karena saat Lailatul Qadar dia sungguh-sungguh dan lain sebagainya, maka takdirnya dirubah jadi 4 juta. Ya. Jadi perubahan tersebut itu Allah sudah mengetahuinya sejak dahulu dan Allah sudah tulis. Nah, sekarang ketika Lailatul Qadar itu tinggal apa? Prakteknya, dipraktekkan, diterapkan seperti itu. Apakah dapat dipahami? Mas, siapa tadi? Ya, bisa Ustaz. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kalau memang ada dari jamaah yang mau bertanya karena waktu sudah habis, bisa angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sudah banyak yang paham kayaknya. Sudah banyak dipahami, Masya Allah. Baik, kalau gitu karena tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kajian bisa ditutup Ustaz. Mungkin Antum bisa beri kalimat-kalimat penutup untuk kajian hari ini. Oh, ada satu pertanyaan Ustaz. Atau masih ada satu atau dua yang angkat tangan. Silahkan Akhi Trisno.
di unmute. Mas Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dengar sekarang? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum atas nasihatnya dan ilmunya ini. Cuma ini penasaran mau nanya yang tadi berkaitan dengan tema sedekah di bulan Ramadan. Kalau nggak salah dengar, kalau kita bersedekah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan di hari-hari Ramadan biasa gitu ya. Sedangkan banyak beberapa artikel atau ulama yang lain gitu ya yang mengatakan juga ini dilipat gandakan pula gitu pas kalau kita bersedekah di malam Lailatul Qadar. Apakah itu ada keterangan lebih lanjutnya gitu Ustaz mengenai perkecualian itu? Barakallahu fiik. Iya, jadi makanya tadi saya katakan ya, itu adalah pendapat sebagian ulama ya, yang menunjukkan atau menguatkan hendaknya kita memprioritaskan ibadah yang tadi disebutkan ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, yang namanya fikih itu kan luas ya. Ketika ada yang berpendapat seperti ini tentu kadang ya tidak jarang ada sanggahannya dan sebagainya. Jadi memang kita akui sebagian ulama memang memutlakan ya, seluruh ibadah apapun lebih utama ya. Tapi tadi saya sampaikan sebagian ulama ada yang berpendapat pengkhususan ya. Kalau boleh menyebut nama misalnya seperti Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Kemudian juga seperti Dr. Abdul Salam Asywair hafizahullah. Mereka semua adalah ulama Saudi. Ini termasuk yang mengkhususkan ya. Karena ibadah-ibadah yang dalam konteks malam terakhir atau hari terakhir bulan Ramadan itu ya yang tadi disebutkan saja. Kalau enggak iktikaf ya, kemudian baca Quran, kemudian juga mungkin sedekah bisa masuk ya. Tapi kan konteksnya di situ kan baca Qurannya. Nabi SAW simak-simaan sama Jibril kan seperti itu. Kemudian juga doa sebagaimana hadisnya Aisyah tadi, Allahumma innaka afuwun. Kemudian qiyamul lail. Ya, itu adalah ibadah-ibadah yang ketika beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda itu dikaitkan sama Lailatul Qadar, sama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun ibadah-ibadah lain ini ya tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya seperti itu. Itulah mungkin yang menjadikan sebagian ulama kemudian mereka beropini atau berpendapat yang dilipat gandakan pahalanya itu khusus ibadah-ibadah yang konteksnya itu ada kata Lailatul Qadarnya atau konteksnya itu dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Intinya dalam hal ini adalah fadlullah wasi' ya. Karunia Allah itu sangat luas. Kita silahkan lakukan ibadah apapun yang kita mampu ya. Cuman yang pengen saya tekankan jangan sampai terus meninggalkan 4 jenis ibadah yang tadi kita sebutkan. Tidak apa-apa. Siapa tahu dengan sedekah itu ternyata Allah lipat gandakan kan tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan apa? Ana inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah, nggak apa-apalah sedekah. Siapa tahu memang dilipat gandakan. Siapa tahu Allah melipat gandakan pahala tersebut ya. Intinya tetap semangat beribadah, cuman jangan sampai atau cuman lebih memprioritaskan 4 ibadah yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Betul insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair. Insyaallah paham. Atas jawaban antum. Masih ada satu atau akhwat yang angkat tangan mungkin dibolehkan Ustaz untuk bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon bertanya Ustadz, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita bisa merasakan bahwa saya ini mendapat Lailatul Qadar? Apakah kita yang menilai diri kita sendiri atau itu maksudnya apakah kita bisa merasakan bahwa saya mendapatkan Lailatul Qadar? Dan yang kedua, di kalangan keluarga saya pun berbeda untuk menentukan kapan itu lebarannya. Tapi untuk menentukan 1 Syawal Muhammadiyah sudah menentukan bahwa hari Jumat. Apakah kita menunggu keputusan pemerintah atau kita mengikuti yang kita yakini itu Muhammadiyah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama adalah apakah kita bisa merasakan ya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Jawabannya adalah harusnya malah nggak usah. Harusnya malah hendaknya kita jangan merasakan ya. Karena kalau kita merasa kayaknya aku dapat nih ya. Yang pertama kita merasa puas ya.
Yang kedua, setelah itu jadi khawatirnya malas-malesan, kan seperti itu. Adapun tanda-tanda yang disebutkan dalam beberapa riwayat ya, seperti misalnya matahari di pagi hari terbitnya tidak menyilaukan, ini sekedar sebagai busyra ya. Busyra itu artinya adalah kabar gembira ya. Jadi sekedar kabar gembira aja. Oh, alhamdulillah tadi malam aku semangat. Insya Allah tadi malam Lailatul Qadar, tapi nggak bisa dipastikan ya. Sekali lagi nggak boleh kita pastikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dilupakan kok sama Allah ya. Jadi malah bagusnya kita nggak usah merasa dapat ya. Kita berharap semoga dapat, tapi nggak usah merasa kayaknya aku dapat. Jadi itu supaya kita tetap semangat sampai malam terakhir. Kalau kebetulan kita mendapati tanda-tandanya, itu disebutkan oleh beberapa ulama ya, di antaranya malamnya itu nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin ya. Kemudian di malam itu ketika kita beribadah itu nuansanya semangat ya. Maka ini adalah sekedar apa? Kabar gembira saja, tapi tidak bisa kita pastikan. Wallahu a'lam. Yang kedua tentang permasalahan hari raya, maka kalau kita di Indonesia tentu yang lebih bijak adalah dengan mengikuti pemerintah ya. Makanya kalau kita ini ya, saya dalil pakai dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa itu kan bulan itu bahasa Arabnya apa Mas? Bulan. Bulan Ramadan, bahasa Arabnya apa bulan itu? Syahrun, benar nggak? Syahrun. Ya. Nah, syahr itu dari kata masyhur. Masyhur itu artinya apa? Terkenal. Ya. Berarti namanya masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itu adalah bulan yang di situ kebanyakan kaum muslimin puasa. Begitu pula ketika masuk syahrul Syawal, masuk bulan Syawal, itu berarti adalah bulan yang di situ kebanyakan kaum muslimin atau seluruhnya sedang melakukan Idul Fitri. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tentu mengikuti pemerintah. Ini lebih tepat ya. Adapun bagi saudara-saudara kita yang tinggal di mana negara-negara seperti ini ya, Jerman atau yang sebagainya, maka bisa mengikuti komunitas kaum muslimin yang ada di situ ya, mengikuti markas Islam yang ada di situ lah ya. Jadi mengikuti ulama yang ada di situ ya. Jadi nggak harus mengikuti Indonesia. Karena yang namanya matlak setiap negara itu beda-beda. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu pakai matlak sudah sangat susah. Karena namanya kaum muslimin itu sudah berpecah-pecah di negara-negara tertentu. Maka patokannya adalah pakai pemimpinnya. Ya, adapun di negara yang pemimpinnya qadarullah bukan kaum muslimin, maka bisa merujuk ke komunitas atau markas-markas Islam yang ada di negara tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, insyaallah pertanyaannya sudah terjawab semua. Bisa ditutup Ustaz kajian kali ini dengan kalimat-kalimat. Nah, insya Allah sudah cukup yang tadi. Baik. Langsung ditutup saja. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kalau begitu atas pemaparan materi antum dan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari antum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kami tutup, jamaah sekalian ada dua pengumuman. Yang pertama, bersama Ustadz Muhammad Azhar, insya Allah kita akan rutin mengadakan kajian setelah bulan Ramadan 1 bulan sekali dengan pembahasan fikih. Mengenai detail pembahasan kajiannya insya Allah akan diumumkan lagi di waktu yang akan datang. Dan pengumuman kedua insya Allah pada pekan atau akhir pekan tanggal 6 dan 7 Mei, insya Allah Jerman Mengaji akan mengadakan kajian darat di Berlin. Jadi bagi jemaah yang berdomisili di Jerman atau di Eropa, kalau memang mau datang, insya Allah bisa berkunjung ke Berlin. Kami akan mengadakan kajian bersama Ustadz Mubarak Mualim. Beliau merupakan salah satu dosen dari CAI Surabaya. Mengenai detail kajian juga insya Allah akan diumumkan lebih lanjut. Jemaah sekalian. Baik, kalau gitu sekali lagi jazakallah khairan Ustaz atas waktu antum, atas ilmu antum. Jazakumullah khairan jemaah sekalian yang sudah menyisihkan waktu untuk datang kajian pada pagi hari ini. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi Ustaz. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.